warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Yantos RW Backpacker Channel, YouTuber milenial. Dapatkan informasi yang benar, ilmu yang bermanfaat, dan hiburan yang menyenangkan hanya di channel ini. Terus tonton channel ini, karena pada kesempatan kali ini saya akan melakukan evaluasi terhadap pembelajaran kewarganegaraan. Tonton sampai habis biar paham ulasan-ulasan terhadap semua jawaban-jawaban yang sudah dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi yang super hebat. Jangan lupa dukung channel ini dengan selalu memberikan subscribe, like, komen, dan nge-share channel ini sebagai edukasi kepada masyarakat, menyebarkan ilmu, dan Anda akan mendapatkan amal. Silakan simak dan tonton agar Anda dapat memahami evaluasi terhadap pembelajaran kewarganegaraan. Selamat menyaksikan. Baik, Adiansah, jawabannya ya. Ya, di samping PKN itu disesuaikan dengan profesi, artinya diberikan bekal, ya, karakteristik sebagai warga negara bangsa Indonesia, memiliki sikap yang baik, kepribadian bangsa Indonesia, maka dia akan bisa menyesuaikan apapun profesinya, karena dia sudah mempunyai karakteristik dan kepribadian bangsa Indonesia. Ya, juga disesuaikan PKN itu dengan dinamika perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, termasuk perubahan dalam konstitusi, sistem pemerintahan, ketatanegaraan. Bagus sekali, super sekali jawabannya. Ya, Diansa. Selanjutnya next, Rina Lutfiah NST, Nasution ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara etimologi, kawin secara sadar terencana. Oke, bagus sekali, super sekali jawabannya. Berpegang teguh pada Pancasila 1945. Next, smart and good citizen. Ya, warga negara yang baik dan terdiri dalam kehidupan masyarakat bangsa negara demokratis. Oke, Pancasilanya ya, huruf besar ya. Pancasila kita hormati dasar negara. Ideologi negara Pancasila digunakan huruf besar. Bagus jawabannya. Selanjutnya, John J. Kagan. Bagian penting dari masyarakat, yang warga negara itu adalah bagian yang terpenting dari masyarakat dari suatu bangsa. Warga negara sebagai karakteristik menjadi warga negara ya. Karakteristik kepribadian, syarat-syarat ya. Kemudian kontribusi adalah mengembangkan karakteristik warga negara tadi ya, agar sesuai dengan jati diri kepribadian bangsa Indonesia. Bagus sekali jawabannya, super. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pendidikan selalu hubungan dengan Pancasila ya. Pancasila tidak bisa ditinggalkan, itu tonggak ya, dasar jati diri kepribadian bangsa Indonesia. Mengenai tentang warga negaranya dan Undang-Undang 45 NKRI Bhinneka Tunggal Ika, hidup bermasyarakat bisa bersatu dan NKRI untuk selalu membangun negara. Oke, bagus sekali jawabannya dari Rina Lutfiah. Masih bisa dieksplor ya untuk yang akan datang. Berikan argumen pendapatnya, diperluas jawabannya ya, tapi tidak melenceng dari materi yang telah saya sampaikan. Next, Liza Ermita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Liza. Terminologis, suatu proses pembelajaran melandaskan demokrasi politik diperluas. Oke, Undang-Undang Pancasila. Tujuan pendidikan secara yuridis, pengembangan eksistensi kualitas warga negara berkepribadian luhur, mandiri, tangguh, tanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang 45. Ya, oke. Bagus jawabannya. Selanjutnya, smart and good citizen. Oke. Terdiri dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, amat ditentukan dari konstitusi. Itu warga negara mendalam jalan keamanan konstitusi negara membutuhkan warga negara yang baik. Ya, betul ya. Jadi konstitusi akan menunjukkan arah, memberitahukan, menunjukkan kepada masyarakat, kepada warga negara hak dan kewajibannya, apa yang dilakukan oleh warga negara, apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah dari Undang-Undang 45. Itulah arah petunjuk
operasionalnya, ya. Dasarnya tetap adalah Pancasila. Next, apa yang maksud dengan John C. Kagan? Oke, civic education, oke, lengkap semua ya. Oke, ya, bagus sekali. Artinya pendidikan kewarganegaraan generik mencakup pengalaman belajar di sekolah. Tetap aja semua elemen ya, lingkungan membantu mengembangkan edukasi pendidikan kewarganegaraan. Undang-Undang nomor 12 mendefinisikan bahwa pendidikan tinggi, jenjang pendidikan menengah, ya, oke, agar peserta didik aktif mengolah dirinya, kekuatan spiritual keagamaan ya, ini penting ya. Pancasila juga ada. Pengendalian kediri-kepribadian, kecerdasan, ya, akhlak mulia, keterampilan diperlukan. Oke, terima kasih. Jawabannya luar biasa dari Liza Ermita. Next, kita lanjut jawaban dari Sevindi Putri Virgita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jawaban dari Sevindi Putri Virgita ya. Pendidikan KWN secara teknologi, oke. Secara sadar, terencana, suasana belajar, mengembang aktif potensi diri, hal ihwal berhubungan negara. Oke, baik sekali, super sekali jawabannya. Selanjutnya, Sevindi menjawab tentang terminologi. KWN itu berintikan demokrasi politik, oke, diperluas, pengaruh positif pendidikan masyarakat, semua proses masih berpikir kritis, analitis, ya, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Ya, Pancasila, P-nya huruf besar ya, kita hargai sebagai ideologi dan dasar negara. Jelaskan smart and good citizen. Baik, warga negara yang baik dan terdidik menjadi masyarakat demokratis dalam Undang-Undang 45 dan selalu ada setiap masalah. Apa maksudnya? Ya, jangan lupa ya, negara yang baik dan terdidik dalam kehidupan masyarakat dan negara yang demokratis dalam Undang-Undang 45 dan selalu ada di setiap masalah. Ya, memang di dalam Undang-Undang 45 sudah menunjukkan warga negara bagaimana menjadi warga negara baik dan terdidik, sehingga seluruh permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat ya sebagai warga negara maupun dalam pemerintahan dapat diselesaikan dengan baik. Ini itu maksudnya. Jadi perbaiki redaksinya di yang akan datang. Apakah disampaikan oleh John C. Kagan? Bagian adalah kontribusi pendidikan pada prinsip negara. Ya, oke. Pada intinya ada 3 ya, John Kagan itu ya. Citizenship, dan citizen education. Oke, Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 pendidikan tentang Pancasila ya, Pancasila huruf besar, kita hargai. Negara NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka juga bisa buat huruf besar, NKRI juga bisa. Untuk mahasiswa menjadi warga negara memiliki rasa kebangsaan cinta lain. Oke, baik, super sekali, Sevindi. Ya, nanti bisa jawabannya dieksplor lagi untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang, tugas-tugas. Selanjutnya, Pipit Yuliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secara etimologi, suasana belajar, pembelajaran rencana, aktif, bahwa oke, baik sekali jawabannya super. Selanjutnya, terminologi, berintikan demokrasi politik, perluas dan suatu tahunnya pengaruh positif pendidikan sekolah masyarakat dan orang tua. Oke, sikat ya. Kemudian smart and good citizen itu apa? Yaitu warga negara terdidik, kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis. Oke, bisa dieksplor lagi ya. Jawaban-jawabannya yang akan datang. Kemudian John C. Kagan. Oke, perangkat kreatif menjadi negara tidak dapat keinginan bentuk kreatif. Oke. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Pancasila bagus huruf besar. Undang-Undang 45, NKRI bagus huruf besar. Bhinneka Tunggal Ika juga kalau bisa huruf besar ini ya, bentuk. Memiliki rasa kebangsaan cinta. Oke, super sekali singkat. Ya, masih bisa dieksplor di tugas-tugas yang akan datang. Pipit Yuliani. Next, Diona Rosalina Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,
secara etimologi secara sadar. Oke. Secara yuridis Indonesia ya huruf besar ya. Jadi warga negara yang baik, terdidik, dan masyarakat kehidupan bangsa dan negara demokratis. Dengan pelajari warga negara, belajar untuk menjadi manusia kepada Indonesia. Oke. Yang maksudnya smart and good citizen, warga negara yang baik, terdidik, dan kehidupan masyarakat demokratis. Pancasila ya huruf besar, undang-undang berlaku. Tantangan di demokrasi pendidikan negara akan banyak dihadapi oleh pendidikan negara seiring jalan waktu, betul. Perubahan aturan bernegara, betul. Bangsa dan itu dari bangsa Indonesia huruf besar. Eksistensi konstitusi negara serta tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Bagus sekali. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Tidak salah kemudian ya lengkap sekali, bagus. Bagus jawabannya. Cukup sekali untuk Dina Rosalina Putri. Bisa dieksplor di perkuliahan yang akan datang ya. Selanjutnya siapa ini? Global. Baik, kita lanjutkan. Oh, ini dari Aina Alfatina ya. Saya kira ini ada apa sponsor pula ya. Itu channel saya. Oke. Aina menjawab secara etimologi yaitu pendidikan dan kewarganegaraan. Pendidikan seperti salah satu perubahan pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan terhadap sendiri yang dimiliki. Oke. Next, secara terminologis, program pendidikan demokrasi politik, ya betul sekali, diperluas dengan sumber pengetahuan lainnya untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan tidak demokratis, ya berdasarkan Pancasila dan 45. Oke. Selanjutnya, hubungan Pancasila dengan kewarganegaraan saling berkaitan, betul. Dan terdapat nilai yang difungsikan untuk mengarahkan dari kelakuan seseorang ya, kepribadian, sikap ya. Karena nilai itu jadikan standar perilaku ya. Pancasila itu ya maksudnya nilai. Bisa dieksplor lagi jawabannya di panjang lagi ya. Next, smart and good citizen ya, warga negara yang baik dan terdidik, demokratis, itu berarti bersifat dan pengembangan kemampuan sederhana atau profesional ya, bisa disesuaikan ya. Kalau dasar-dasar kepribadian sudah ada, pengetahuan berbangsa dan negara sudah ada, maka nanti akan bisa bekerja secara profesional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ya, DPG rangkaian pengetahuan, metodologinya ilmiah ya, menerangkan gejala. Oke, teknologi penerapan ya, pengetahuan menghasilkan nilai bagi kebutuhan dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Oke, ya sebutkan inti dasar dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ya, bahwa pendidikan negara itu tentang apa saja. Oke, nanti bisa dieksplor di tugas-tugas yang akan datang untuk Aina ya. Next, Muhammad Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad Farid menjawab secara etimologi dua kata, pendidikan dan kewarganegaraan. Pendidikan adalah ini, kewarganegaraan suatu yang berkaitan. Oke. Secara etimologis lokasi politik, oke. Smart and good citizen ya, satu kenyataan bahwa pendidikan negara telah mengalami beberapa perubahan ya. Oh, dinamika ya maksudnya. Oke, dinamika perubahan-perubahan terjadi ya, dokumen terpulung. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mendefinikan bahwa pendidikan pentingnya menengah kepulauan berkembang berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Oke ya. Nanti diterangkan juga Undang-Undang 12 itu tentang apa, mempelajari apa, ya, tujuannya apa. Oke, Muhammad Farid. Next, Nisa Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang dijawab oleh Nisa? Ya, pendidikan secara etimologi, secara sadar, ya oke. Kewarganegaraan secara sadar, sampai kembali berdasar didik, hubungan dengan warga negara, sehingga dapat mengembangkan potensi diri, oke. Kemudian pengertian kewarganegaraan secara terminologi, demokrasi politik diperluas, masyarakat ya, bersikap dan bertindak demokratis. Oke, terus sekali.
Ya, berdasarkan Pancasila nomor 45 dan dilupakan ya. Hubungan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan saling berkaitan betul. Mengarahkan pengendalian standar perilaku betul sekali ya. Dapat nilai Pancasila ada standarnya. Bahwa program pendidikan mengembangkan nilai luhur yang moral berakar pada budaya keyakinan dapat diwujudkan dalam perilaku kebebasan yang membentuk kepribadian bangsa Indonesia maupun warga negara Indonesia. Next, hubungan pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Ya oke, sudah tadi ya. Kemudian tantangan. Ya, substansi materi dari dokumen diketahui. Ya, betul sekali. John Kagan mengatakan mempersiapkan warga negara muda agar kelak dewasa. Ya, luar biasa sekali jawabannya. Ya, juga ditambah dengan David Kerr. Baik, selanjutnya Melisa Ardina Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang menjawab secara etimologi berasal dari kata pendidikan dan kewarganegaraan. Oke, pendidikan telah diuraikan dengan baik, kewarganegaraan juga. Kemudian pendidikan kewarganegaraan salah satu terminologi. Pendidikan demokrasi politik diperluas sumber-sumber pengetahuan lainnya positif pendidikan sekolah serta orang tua. Oke. Kemudian jawaban tentang smart and good citizen. Negara yang baik dan terdidik dalam kehidupan masyarakat bangsa negara yang demokratis. Ya. Jawaban bisa dieksplor lagi ya nanti kalau di tugas-tugas yang berikutnya. Bagus. Selanjutnya John C. Kagan, ya, Civic Education, Citizenship Education, bagus sekali. Mengembangkan karakteristik. Ya, bagus, super sekali jawabannya. Next, Undang-Undang 12 tahun 2012. Pendidikan tinggi, ya, program diploma. Nah, ini membahas tentang Pancasila. Urut besar ya, Pancasila ya, kita hargai ya. Dasar 45 betul, NKRI betul, Bhinneka Tunggal Ika urut besar betul, ini Tunggal Ika. Untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara memiliki rasa kebangsaan cinta tanah air. Oke, cukup simpel jawaban dari Melisa. Untuk tugas yang akan datang bisa dieksplor ya, diperluas, gunakan argumen ya, pikiran sendiri, tapi tidak melenceng dari materi yang telah saya sampaikan. Next dari Sastra Epriani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawabannya KWN secara terminologis, atau kritis analitis ya, cukup lengkap jawabannya. Pancasila ya, ini masih huruf kecil nih ya. Pancasila kita hargai, masa Undang-Undang 45 huruf besar. Pancasila adalah dasar negara, sumber dari segala sumber hukum ya. Kemudian jelaskan pendidikan kewarganegaraan secara etimologi. Ya, ada usaha sadar, proses pembacaan, didik ya. Berarti sedangkan KWN adalah segala iwal. Oke, next. Kelompok pertanyaan selanjutnya, pendidikan Pancasila ya huruf besar ya. Hubungan Pancasila huruf besar ya, ideologi dasar negara, rumusan pedoman, kemudian kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan penting hak dan kewajiban. Oke. Jadi ada hubungan yang sangat jelas. Kemudian smart and good citizen, warga negara yang baik dan terdidik, bangsa demokratis ya. Bagus, sudah sekarang Pancasila, tinggal Pancasila huruf besar ya. Ini bukan Pancasila melalui 45 ya, Undang-Undang Dasar 45. Pancasila dan Dasar 45. Next, tentang dinamika. Berapa kali mengalami perubahan, dilihat dari kurikulum, oke. Ya. Dengan konstitusi juga dilihat beberapa kali perubahan dalam konstitusi negara kita mempengaruhi terhadap KWN. Jelaskan tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan dalam dasar pendidikan Indonesia. Oke, super sekali jawaban dari Sastra, bisa dieksplor, diperbaiki ya, tulisan-tulisannya, huruf besarnya yang mana, kita sedang belajar tentang kewarganegaraan. Pancasila dan Dasar 45. Next, Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat jawaban Lydia.
Cara terminologi, demokrasi politik diperluas, ya, dasar Pancasila betul, huruf besar ya. Tujuan pendidikan secara yuridis, yaitu dalam batang tubuh dan dasar 45 dan rumusan Pancasila, huruf besar jangan lupa ya, termuat dalam peraturan tertib ya. Secara yuridis ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan juga Undang-Undang Penetapan APD dan sebagainya ya. Jadi kalau bicara yuridis itu bicara tentang hukum ya, utamanya dalam Dasar 45. Next, hubungan Pancasila ya, Pancasila huruf besar ya, saya sekali huruf kecil ya, huruf besar. Kita pentingnya hak dan kewajiban, memiliki hubungan untuk mengarahkan mengendalikan ya, betul sekali. Dan cek again, oke. Undang-Undang 12, oke, luar biasa sekali. Ya, jawaban dari Lydia Yeti bisa dieksplor untuk pertemuan atau tugas yang akan datang.